Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi mengenai metabolisme energi selama olahraga. Ini merupakan rangkaian awal dari pertemuan mata kuliah gizi olahraga. Nah, jadi nanti selama kita diskusi mengenai materi ini, inti dari permasalahan atau inti yang akan kita diskusikan adalah bagaimana alur metabolisme energi, mulai dari produksi ATP hingga utilisasi, bagaimana substrat yang ada, kemudian bagaimana mekanisme energi itu berperan pada masing-masing jenis olahraga tertentu. Nah, sistem energi yang ada pada manusia itu untuk kepentingan exercise atau untuk kepentingan aktivitas selama olahraga terbagi atas 3 sistem yang utama. Yang pertama adalah sistem ATP-PC atau adenosin trifosfat fosfokreatin. Kemudian yang kedua adalah sistem asam laktat atau jalur glikolisis anaerobik. Kemudian yang ketiga adalah sistem aerobik atau sistem oksigen atau jalur metabolisme aerobik. Nah, ini untuk sistem ATP-PC ya. Jadi pada saat kapan ya otot itu bisa berkontraksi ya pada saat dia mendapatkan energi dari proses pelepasan fosfat. Jadi yang tadinya adenosin dengan 3 fosfat atau trifosfat, kemudian dia melepas satu menjadi adenosin difosfat. Nah, pelepasan inilah yang memberikan energi untuk kontraksi otot. Ini berperan atau berlaku pada seluruh sel otot yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, yang pertama adalah sistem ATP-PC, ATP atau adenosin trifosfat. Nah, ini merupakan sistem yang ready to use atau siap digunakan. Artinya ATP itu setiap saat itu sebenarnya ada di dalam sel otot yang memang dicadangkan oleh sistem homeostasis tubuh manusia untuk gerakan-gerakan yang sifatnya cepat atau gerak refleks atau gerak-gerakan di awal exercise. Nah, jadi produksi energinya kecepatannya tinggi. Nah, meskipun kecepatan produksinya tinggi, tetapi kapasitas produksinya itu yang paling rendah. Kemudian seluruh energi yang digunakan untuk kontraksi otot melalui jalur ini. Jadi awal-awal kegiatan, awal-awal olahraga itu selalu menggunakan sistem ATP ini. ATP sudah disimpan ya sebelumnya memang di sekitar sel otot. Ya, tujuannya adalah untuk gerakan-gerakan yang bersifat cepat, dibutuhkan dalam waktu yang cepat, misalnya ada gerak refleks atau exercise yang membutuhkan ledakan energi di awal ya, misalnya mau melaksanakan kegiatan-kegiatan lari sprinter ya, sprint ya di awal pijakan ya, kemudian mau melakukan olahraga-olahraga yang bersifat atletik dan sebagainya. Intinya sistem ini adalah sistem yang bekerja di awal karena dia ready to use. Dan memang simpanan ATP itu tidak bisa banyak ya, yang ATP yang siap digunakan tidak bisa banyak di dalam sel otot, sehingga dia akan diproduksi tetapi kapasitasnya rendah ya. Kemudian yang kedua adalah sistem fosfokreatin ya. Jadi bukan yang kedua, tapi ATP dan fosfokreatin ini saling bersinergi. Fosfokreatin pun ready to use, dia ada di dalam sel otot ya bersama dengan ATP. Jadi untuk fosfokreatin ini dominan perannya adalah untuk mempertahankan keseimbangan fosfor
tadi yang adenosin trifosfat dikonversi menjadi adenosin difosfat, karena pelepasan fosfat itu butuh menghasilkan energi untuk gerakan otot. Nah, fosfokreatin ini mempertahankan keseimbangan antara rasio ATP dan ADP. Jadi dia menyediakan fosfat untuk ADP sehingga bisa menjadi ATP kembali. Dan itu nanti akan digunakan untuk kepentingan gerakan selanjutnya. Nah, ini sama ya, satu rangkaian dengan ATP. Jadi dia adalah sistem yang siap untuk digunakan, energi yang siap digunakan, sehingga laju atau kecepatan produksinya itu sangat cepat, tetapi kapasitas produksi energinya itu sangat terbatas. Jadi nggak bisa banyak-banyak. Oleh karenanya, kalau dia sudah habis ya pada saat olahraga nih, misalnya saya mau lari 100 meter. Nah, di pijakan awal masih menggunakan sistem ini, kemudian lambat dia akan semakin habis dan harus ditopang oleh sistem energi yang selanjutnya, yaitu sistem asam laktat atau glikolisis anaerobik. Jadi tadi ya, sistem ATP-PC itu digunakan untuk pijakan atau olahraga di awal-awal exercise ya. Nah, kemudian setelah dia mulai terbatas ya, tetapi otot tetap memerlukan kontraksi, tetap memerlukan gerakan karena olahraga masih terus berlanjut, maka dia akan digeser perannya ya menggunakan sistem asam laktat. Jadi tubuh kita akan diarahkan untuk menggunakan sistem energi yang kedua, yaitu sistem asam laktat. Kenapa sistem ini sering disebut sebagai sistem glikolisis anaerobik? Karena sistem ini ya secara umum adalah dia menggunakan proses glikolisis ya. Jadi namanya aja glikolisis, pastinya yang digunakan sebagai substrat adalah jenis karbohidrat. Nah, karbohidrat yang digunakan di dalam tubuh kita apa saja? Ada glikogen otot ya yang disimpan ya di dalam otot, kemudian ada glukosa darah, ada glikogen hati. Tidak bisa menggunakan substrat dari lemak maupun protein ya, karena prosesnya aja namanya glikolisis ya. Beda nanti kalau kita oksidasi atau oksidasi asam amino itu menggunakan lemak dan protein. Tapi di sini glikolisis anaerob menggunakan substrat berupa karbohidrat, yaitu glikogen otot, glikogen hati, dan glukosa darah. Jadi tadi yang ATP-PC sudah mulai habis, kemudian kita butuh nih energi. Ya, otot tetap membutuhkan energi dengan kecepatan yang relatif tinggi, meskipun kecepatannya masih di bawah sistem ATP-PC karena ready to use tadi. Tetapi glikolisis anaerob ini menyediakan energi yang relatif cepat dari proses glikolisis. Ya, jadi molekul glukosa kemudian diglikolisis, di situ dihasilkan ATP secara langsung. Kalau kita ingat proses metabolisme gizi makro ya, jadi proses glikolisis itu sebelum dia masuk ke siklus Krebs ya dan dilanjutkan ke transfer elektron, dia sudah mendapatkan ATP secara langsung. Nah, kenapa anaerobik? Karena pada saat dibutuhkan dalam waktu yang sangat cepat, ini oksigen belum tersedia ya. Jadi memang tidak menggunakan oksigen. Nah, nanti pada saat menggunakan oksigen adalah pada saat sistem aerobik. Di sini glikolisis mendapatkan ATP secara langsung ya. Jadi ATP yang didapatkan itu bukan melalui proses siklus Krebs dan transfer elektron, tetapi dari glikolisis secara langsung. Nah, ini kecepatan produksi energinya tinggi ya, tetapi masih lebih cepat yang ATP-PC, tetapi dia lebih cepat dibandingkan yang lain. Kemudian sumber energi utama untuk tipe olahraga dengan durasi beberapa detik hingga menit awal ya, seperti sprint, kemudian renang jarak pendek yang awal-awal ya, yang 100 meter itu dominan menggunakan sistem ini. Jadi karbohidrat diglikolisis ya menghasilkan ATP secara langsung ya. Nah,
ada produk samping yang dihasilkan dari glikolisis anaerobik karena tidak adanya. Jadi pirufat ya, glikolisis itu mengubah glukosa menjadi pirufat. Nah, pirufat ini tidak dikarboksilasi oksidatif menjadi asetil CoA karena memang tidak ada oksigen ya, karena ini dibutuhkan dalam waktu cepat ya. Jadi ATP-nya didapatkan dari glikolisisnya saja, tidak sampai dilanjutkan ke dekarboksilasi oksidatif ya. Karena itu maka pirufat tidak dikonversi menjadi asetil CoA tetapi akan dikonversi menjadi asam laktat. Nah, ini yang menyebabkan sistem ini tidak bisa bertahan lama karena sistem asam laktat ini memberikan penurunan pH yang ada di dalam otot ya, sehingga akan menstimulasi terjadinya kelelahan. Nah, tetapi sistem ini merupakan sumber energi utama saat aktivitas olahraga pada menit-menit awal. Jadi dia penting juga ya. Kemudian pada saat sistem ATP-PC ini sangat terbatas. Nah, sistem ini juga berperan saat aktivitas olahraga dengan intensitas tinggi. Ya, misalnya prolong ya, olahraga yang lama tetapi intensitasnya tinggi. Nah, pada saat intensitas tinggi ya, sangat, misalnya pada saat olahraga sepak bola, kemudian adu sprint. Ya, adu sprint pada saat mau mengejar bola. Nah, di situ terjadi olahraga dengan intensitas yang tinggi. Nah, di situ kecepatan pernafasan kita untuk menyuplai oksigen ke seluruh sel tubuh itu tidak mampu mengcover kebutuhan setiap sel. Maka setiap sel otot ya tidak semuanya mampu untuk melaksanakan metabolisme aerobik, sehingga selain aerobik juga dia menggunakan sistem asam laktat ini untuk menyediakan ATP atau menyediakan energi guna aktivitas atau guna kontraksi otot. Jadi penting di awal-awal olahraga atau olahraga dengan intensitas tinggi, di mana meskipun kita sudah ngos-ngosan mengambil nafas yang maksimal, tetapi di situ terkadang tidak mampu mengimbangi kebutuhan sel-sel otot yang ada di dalam tubuh, sehingga tetap sistem asam laktat ini berjalan berbarengan dengan sistem aerobik. Nah, ini terbatasnya asupan oksigen yang masuk ke dalam sel itu dipengaruhi oleh apa? Yang pertama dipengaruhi oleh uptake oksigen dari luar ke paru-paru. Jadi bagaimana kesehatan saluran nafasnya itu juga akan mempengaruhi. Kemudian setelah oksigen masuk ke paru-paru, bagaimana distribusinya ke sel. Kemudian dari sel itu bagaimana distribusinya masuk ke dalam organelnya, ke mitokondria. Nah, ini semakin terlatih seseorang, maka dia semakin efisien dalam penghantaran oksigennya, penghantaran serta pemanfaatan oksigennya juga ya. Jadi nafasnya lebih lancar, kemudian alur distribusi oksigen ke sel itu lebih lancar, dan proses distribusi dari sel ke organelnya itu juga lebih lancar. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan, sistem ini menghasilkan asam laktat sebagai produk samping yang memberikan rasa lelah pada otot. Jadi neklok, rasanya tubuh rasanya tidak nyaman, cepat capek ya. Karena apa? Karena memang suasana pH di sekitar otot itu menjadi turun. Nah, turunnya pH itu yang menyebabkan rasa yang tidak nyaman. Karena laktat sendiri itu suasananya adalah asam. Nah, sistem ini juga memberikan energi, tetapi jumlahnya, kapasitasnya tidak terlalu banyak, karena kita tahu sendiri ya, rasio antara proses glikolisis dengan rasio metabolisme secara keseluruhan dari 1 mol karbohidrat 1 mol glukosa itu selisihnya sangat tinggi. Ya, glikolisis hanya menghasilkan 2-4 ATP dari 1 mol glukosa. Sedangkan untuk metabolisme aerobik secara keseluruhan dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, kemudian siklus Krebs, transfer elektron, total itu menghasilkan 36-38 ATP. Artinya selisihnya sangat jauh. Sehingga sistem asam laktat ini penting, tetapi tidak bisa diandalkan terus-menerus ya, karena dia selain
kapasitas produksinya terbatas, dia juga memberikan dia menghasilkan produk samping berupa asam laktat yang itu akan menurunkan pH di lingkungan otot dan menyebabkan suasana yang tidak nyaman. Nah, ini alur yang tadi ya, metabolisme secara keseluruhan, misalnya glukosa, ini glikogen ya, proses glikolisis. Jadi di sini tok. Yang sistem asam laktat itu hanya di sini menghasilkan ATP. Sedangkan nanti yang aerobik itu setelah di sini dia dilanjutkan sampai ke arah siklus Krebs dan transfer elektron. Di sini nanti yang didapatkan ATP dalam jumlah yang relatif besar. Tetapi untuk olahraga yang memang butuh waktunya sangat singkat ya, seperti lari 11 detik, 12 detik ya, maka sistem ATP-PC dan sistem asam laktat ini yang dominan. Nah, kemudian yang ketiga, jadi yang pertama tadi sistem ATP-PC, kemudian yang kedua adalah sistem glikolisis anaerobik, kemudian yang ketiga adalah sistem metabolisme aerobik. Nah, sistem metabolisme aerobik ini kita bagi menjadi tiga. Yang pertama dengan satu substratnya karbohidrat, kemudian yang kedua adalah substratnya lemak, kemudian yang ketiga adalah substratnya protein. Yang pertama adalah karbohidrat. Pada saat kita olahraga ya, pada saat awal-awal kita terengah-engah, kemudian masih bisa berlanjut, artinya di situ sistem tubuh sudah mulai bisa memaintenance. Yang ini juga akan dipengaruhi oleh dia terlatih atau tidak. Kadang-kadang yang tidak terlatih itu baru olahraga sebentar sudah menyerah karena ada timbunan laktat dan kapasitas oksigennya tidak mampu untuk mengcover kebutuhan sel seluruh tubuh. Nah, orang yang terlatih lebih efisien sehingga dia lebih tahan, staminanya lebih baik. Nah, di sini yang pertama adalah glikolisis aerobik, bukan glikolisis aerobik ya, sistem energi secara keseluruhan yang aerobik. Jadi prosesnya adalah glikolisis, kemudian dilanjut ke dekarboksilasi oksidatif. Glikolisis merubah gula ya menjadi pirufat, glukosa atau gula menjadi pirufat. Kalau yang substratnya glikogen ya harus dilalui proses glikogenolisis ya. Glikogen dikonversi dulu menjadi glukosa. Dari glukosa kemudian ke pirufat, dari pirufat kemudian dekarboksilasi oksidatif menjadi asetil CoA. Dari asetil CoA masuk ke siklus Krebs, kemudian beberapa FADH, NADH ini akan melalui rangkai transfer elektron untuk mendapatkan ATP secara total. Nah, karena prosesnya relatif panjang ya, maka dia di sini kecepatan produksi energinya itu relatif rendah ya. Jadi produksi kecepatannya yang rendah ya, tetapi untuk kapasitasnya itu tinggi. Nah, kapasitasnya tinggi, kok bisa tinggi? Kenapa? Karena substratnya banyak. Ada glukosa darah, ada glikogen yang bisa disimpan lama di hati dan otot. Nah, sehingga di sini dia akan memberikan sumbangan energi utama pada olahraga-olahraga dengan durasi waktu sekitar menit 2-3 menit sampai 30 menit di olahraga. Jadi pada saat olahraga ya menit ke-3 sampai menit ke-30 dominannya menggunakan sistem ini. Kenapa saya katakan dominan kok tidak 100%? Tidak ya, jadi sistem itu saling mengcover ya. ATP-PC di cover oleh asam laktat yang sudah habis dan dia tidak bisa lama-lama, dia segera di cover oleh sistem aerobik ya. Jadi kapan dia digunakan ya, tadi pada saat awal-awal yang ATP-PC, kemudian asam laktat, kemudian baru yang aerobik. Nah, apakah aerobik itu bisa lebih awal? Ya bisa ya, asalkan dia sistemnya sistem pernafasan, sistem distribusi, jumlah mitokondria itu lebih banyak dengan dia sering latihan, maka dia akan lebih dominan. Apakah mungkin terjadi dominasi di sistem asam laktat? Bisa ya, karena kalau dia sistemnya tubuhnya tidak efisien, maka sistem asam laktat yang mendominasi. Nah, ini ya tadi ilustrasinya dari glukosa, kemudian dari glikolisis menjadi pirufat. Nah, ini di metabolisme gizi makro ya.
Pirufat ini dekarboksilasi oksidatif ya menjadi asetil CoA. Nah, tadi ini adalah sistem asam laktat atau sistem glikolisis anaerobik. Jadi ATP didapatkan langsung. Jadi lebih cepat dia. Kemudian di sini ya ATP baru dapat dari asetil CoA, dari siklus Krebs dan transfer elektron, sehingga glukosa untuk menjadi ATP pada metabolisme aerobik relatif lebih lambat dibandingkan dengan sistem glikolisis anaerobik. Kemudian yang kedua, substrat lemak. Yang tadi substrat karbohidrat, yang kedua adalah substratnya lemak. Nah, rutenya adalah yang pertama beta oksidasi ya, dari beberapa asam lemak dipecah-pecah menjadi asetil CoA, kemudian asetil CoA masuk ke siklus Krebs, masuk ke transfer elektron. Nah, ini produksi energinya sangat lambat ya dibandingkan dengan substrat dari karbohidrat, ini lebih lambat yang lemak. Nah, tetapi kapasitas produksinya yang paling besar. Jadi karena simpanan lemak di dalam tubuh itu tidak terbatas ya, maksudnya tidak terbatas itu kalau orang yang semakin banyak lemak artinya substratnya semakin banyak. Tetapi itu tidak memberikan sinyal bahwa orang yang lemaknya banyak itu nanti dia lebih bisa bertahan, bukan seperti itu. Karena lemak ini di metabolisme sangat lambat untuk produksi ATP selama olahraga ya. Justru yang dibutuhkan adalah banyaknya mitokondria, banyaknya pabrik, banyaknya mitokondria yang ada pada otot. Nah, ini semakin dia terlatih maka semakin efisien. Jadi kapasitas produksi energinya ini yang paling besar ya karena substratnya banyak, tetapi dia sangat lambat produksi ATP-nya. Jadi ini merupakan sumber energi utama dengan olahraga dengan durasi waktu lebih dari 30 menit. Jadi kalau yang tadi karbohidrat ya kurang dari 30 menit. Kemudian lemak ini dominan di olahraga yang bersifat prolong atau yang jangka panjang atau durasinya sangat lama. Nah, pada saat menggunakan lemak ini apakah karbohidrat itu sudah habis? Bukan seperti itu ya. Jadi dia jalan karbohidrat, tetapi dia juga jalan oksidasi lemak ya. Pada orang-orang yang sudah terlatih ya, maka lemak ini juga akan banyak dimobilisasi untuk membackup supaya karbohidrat tidak cepat habis. Karena ada syarat utama yang perlu saya ingatkan di metab gizi makro, ada jaringan di dalam tubuh kita yang tidak mampu menggunakan lemak sebagai sumber energi. Ya, seperti sel otak, eritrosit atau sel darah merah, sehingga karbohidrat itu tetap di-maintain, tetap dipertahankan selama kurun waktu orang itu tetap live ya, tetap hidup normal. Ya, jadi selama olahraga yang intensitas tinggi pun ya level karbohidrat atau glukosa darah itu tidak boleh jatuh terlalu dalam ya, sehingga oksidasi lemak ini menjadi opsi untuk efisiensi atau untuk penghematan karbohidrat sebagai substrat utama. Nah, kalau boleh milih sebenarnya tubuh itu akan tetap memilih karbohidrat sebagai sumber energi utama. Kenapa? Karena rantai metabolismenya tidak serumit lemak. Kemudian lemak ini ya, lemak selain dia dioksidasi ya menghasilkan ATP, dia juga memiliki produk metabolit yang lain yaitu badan keton. Nah, badan keton ini nanti yang juga merupakan sumber energi, tetapi dia akan meningkatkan suasana pH, menurunkan pH tubuh secara keseluruhan ya. Jadi cenderung asam dan itu tidak boleh banyak-banyak. Jadi nanti akan memicu asidosis kalau terlalu banyak. Kemudian yang ketiga ya, saya lupa memberi nomor 3 ya, oksidasi protein. Jadi karbohidrat, lemak, dan protein sama-sama berperan memberikan sumbangan terhadap energi. Tetapi untuk protein khususnya adalah dia digunakan untuk fungsional dan struktural. Idealnya seperti itu. Jadi idealnya protein itu memang dominannya untuk fungsional dan struktural. Sehingga oksidasi asam amino ya, jadi dari dia menjadi asam amino dioksidasi rutenya ya, kemudian dia menjadi asetil CoA, masuk ke siklus Krebs ya, kemudian transfer elektron. Nah, di sini dia baik itu kecepatannya maupun kapasitasnya itu memang
relatif rendah, karena memang tujuan utama protein bukan untuk substrat energi, tetapi untuk struktural dan fungsional. Nah, ini berperan pada olahraga yang prolong atau yang intensitasnya tinggi, waktunya sangat lama, misalnya lari maraton, ya, triathlon yang panjang-panjang, yang durasinya lebih dari 1,5 jam, ya 2 jam, kadang cycling ya, atau Tour de France. Nah, itu yang lama sekali. Nah, itu yang banyak menggunakan protein juga, karena kalau tubuh boleh memilih, dia akan selalu menggunakan karbohidrat karena lebih efisien, ya, lebih cepat, dan dia tidak banyak memberikan kompensasi negatif atau tidak banyak produk metabolit yang dihasilkan. Jadi memang atlet dominan diupayakan dia menggunakan metabolisme aerobik dengan substrat karbohidrat, ya, karena dia lebih efisien dan tidak memberikan produk metabolit yang lain. Nah, ini ya, jadi dari berbagai macam ini substrat, ya, ada asam amino, ada glukosa, ada asam lemak, ya, FFA itu free fatty acid, asam lemak. Kemudian dia tujuan utamanya adalah produksi ATP. Nah, ini substratnya ya dari otot. Nah, ini persen kontribusi dari aerobik dan anaerobik. Semakin lama durasinya, maka porsi yang aerobik ini akan semakin dominan, yang porsi anaerobik akan semakin turun. Ini adalah menit, sedangkan ini adalah yang ini adalah persentasenya. Nah, ini ringkasannya ya. Jadi sistem ATP-PC, kemudian sistem asam laktat, kemudian sistem oksigen dengan substrat karbohidrat. Ini adalah sistem oksigen atau aerobik dengan substrat lemak. Nah, silakan nanti poin-poinnya ini dibaca. Nah, ini substratnya untuk ATP-PC adalah ATP-PC yang ada di otot, kemudian untuk karbohidrat adalah glikogen otot, glukosa darah, dan glikogen hati. Jadi ini adalah sumber ya, atau substrat yang digunakan. ATP ya ATP, PC fosfokreatin yang ada di otot. Kemudian karbohidrat ada glukosa darah, glikogen otot, glikogen hati. Kemudian lemak itu ada asam lemak bebas yang ada di dalam darah, kemudian trigliserida yang ada di dalam darah, kemudian trigliserida yang ada di otot, dan trigliserida yang ada di jaringan adiposa. Nah, ini ya. Kemudian dia ada produk samping ya, yang merupakan atau yang tadi saya sampaikan, pada saat beta oksidasi terus menerus akan terbentuk badan keton. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai sumber ATP ya, tetapi tidak boleh terlalu dominan, karena dia akan menggeser kesetimbangan ke arah pH turun. Kemudian untuk protein ya, substratnya adalah untuk oksidasi protein. Substratnya adalah protein yang ada pada otot ya, terutama BCAA atau branch chain amino acid, asam amino dengan rantai yang bercabang ya. Nah, ini banyak memang ditemukan di sekitar otot ya. Beberapa riset menunjukkan bahwa dengan asupan BCAA yang cukup, nanti protein otot itu menjadi lebih baik, baik itu struktur maupun fungsinya, karena memang di sekitar otot itu banyak ditemukan BCAA. Ya, nanti silahkan dibaca apa itu BCAA. Sepertinya saya sudah menyampaikan di dalam metabolisme gizi makro ya. Jadi nanti dipelajari lebih detail jika memang ingin tertarik dengan apa sih BCAA itu. Kemudian selain dia berperan untuk memberikan ATP melalui oksidasi asam amino ya. Jadi asam aminonya bisa menyumbang ATP melalui tadi oksidasi asam amino, kemudian menjadi asetil CoA, masuk siklus Krebs, atau memberikan substrat untuk gluconeogenesis ya, yang jalur asam amino glukogenik. Lemak pun tadi bisa ya, jadi trigliserida, gliserolnya juga akan memberikan
kontribusi kepada gluconeogenesis. Apakah gluconeogenesis tetap terjadi selama exercise? Ya, karena dia membantu mempertahankan kadar glukosa darah yang tidak boleh jatuh. Nah, ini secara ringkasannya ya. Jadi ini tadi hampir sama ya. ATP dan PC ini sangat cepat tapi sangat terbatas. Kemudian ini sistem asam laktat ya, cepat ya, tidak membutuhkan oksigen tapi juga terbatas ya. Kemudian glikogen menjadi glukosa, CO2 ini adalah aerobik dengan substrat karbohidrat ya, lebih lambat daripada anaerobik tapi dia butuh oksigen ya. Dia terbatas juga karena simpanannya adalah glikogen. Sedangkan yang lemak simpanannya dia tidak terbatas. Kemudian dia membutuhkan lebih banyak oksigen. Jadi olahraga dengan intensitas yang tinggi itu sulit untuk menggunakan lemak sebagai sumber energi karena kebutuhan cepat ya, sedangkan dia butuh oksigennya lebih banyak. Jadi laju pernafasan ya tidak mungkin bisa mengimbangi laju kebutuhan oksigen, laju kebutuhan oksigen dari sel-sel yang membutuhkan. Nah, ini untuk protein ya, jadi tidak bisa dominan ya, karena memang dia fungsi utamanya bukan untuk itu ya, tetapi untuk struktural dan fungsional. Jadi kalau terlalu banyak ya, jadi dia akan menggunakan banyak protein otot, justru massa otot akan turun dan itu nggak bagus. Jadi diet tinggi protein yang tidak diimbangi dengan diet tinggi karbohidrat, maka dia akan menurunkan massa otot. Jadi tidak, jadi sia-sia ya. Jadi nanti tujuannya adalah untuk meningkatkan massa otot, tetapi justru banyak yang terdegradasi untuk kepentingan produksi ATP. Nah ini jadi tadi ya sistem energi ya, ada 3 yang utama, sistem ATP PC, kemudian sistem glikolisis anaerobik atau sistem asam laktat, kemudian yang ketiga adalah sistem metabolisme aerobik atau sistem aerobik atau sistem oksigen, di mana ada 3 substrat utama. Yang pertama adalah karbohidrat, kemudian yang kedua adalah lemak, yang ketiga adalah protein. Dengan beberapa kriteria-kriteria yang teman-teman perlu pahami. Kemudian kenapa selama olahraga kita merasa semakin lama dia semakin lelah ya. Ada beberapa kompensasi metabolisme yang terjadi memang. Yang pertama adalah penurunan substrat ya. Tentunya semakin banyak olahraga, semakin lama, semakin intens, maka substrat-substrat ya yang ada di dalam tubuh kita akan turun. Karena selama olahraga kan tidak makan memang ya. Kalau selama olahraga kemudian makan ya, justru dia akan menjadi masalah di gastrointestinal. Hanya pada saat fase di mana istirahat dapat asupan snacking biasanya ya, seperti pada saat jeda-jeda pertandingan. Nah, sehingga semakin banyak substrat ya yang terbuang, terutama protein ya, BCAA ini akan memberikan respon kepada sistem syaraf ya, bahwa di sini kondisi sudah mulai turun dan tubuh dalam kondisi yang lelah ya, dengan adanya produksi serotonin yang tinggi. Nah, jika ingin lebih detail, baca di buku Aneta Bin yang saya berikan. Kemudian terjadi ketidakseimbangan asam basa akibat akumulasi laktat. Nah, semakin banyak laktat juga semakin cepat lelah. Kemudian penurunan transport oksigen ke sel akibat dehidrasi ya. Jadi selama bertanding ya, cairan melalui keringat akan terbuang dan itu juga akan menurunkan laju transport oksigen dari sel dari jaringan darah atau dari pembuluh darah ke berbagai macam sel. Kemudian terjadi peningkatan suhu tubuh ya, dehidrasi. Nah, ini diperparah dengan tadi yang oksigen itu jika bertanding di dataran tinggi dengan level oksigen yang lebih tipis atau pada kondisi anemia atau HB-nya rendah. Nah, kemudian juga bisa
diperparah dengan kondisi suhu yang tinggi, lingkungan ya akan memunculkan dehidrasi yang kompensasinya juga oksigen dan zat gizi tidak bisa didistribusikan dengan baik. Juga kelelahan terjadi akibat ketidakseimbangan elektrolit. Jadi banyak elektrolit yang terbuang selama olahraga, selain cairan juga ada elektrolit yang terbuang. Nah, di sini jadi dari 5 aspek ini yang mampu diproteksi ya, yang mampu diproteksi oleh kita ya. Yang pertama tadi ya, kalau substratnya akan cepat habis, akan banyak yang berkurang, maka sebagai ahli gizi kita harus mempersiapkan supaya substrat itu cukup untuk kepentingan olahraga atau apalagi atlet yang akan kita dampingi. Yang kedua adalah terjadi ketidakseimbangan asam basa. Bagaimana untuk menunda supaya tidak banyak akumulasi asam laktat? Maka akan perlu banyak latihan aerobik. Kemudian yang ketiga ya, bagaimana supaya tidak dehidrasi? Ya, dicukupi cairannya. Ya, dicukupi cairannya. Bagaimana supaya dia tidak anemia? Kalau dataran tinggi, kalau memang tandingnya di sana kan nggak bisa, tapi perlu adaptasi. Jadi sebelum bertanding, misalnya 2 hari 3 hari sebelumnya, sebelum misalnya mau bertanding ke Puncak Jayawijaya, nah itu harus ke sana tidak langsung bertanding, tapi ada durasi untuk adaptasi. Ya 2-3 hari, semakin lama semakin baik. Kemudian yang ketiga, transport yang yang keempat, suhu ya, dehidrasi ya, ini harus di maintenance asupan cairan dan elektrolitnya. Mungkin kalau memang dibutuhkan perlu penggantian, perlu asupan selama olahraga. Nanti akan kita diskusikan lebih detail di cairan dan elektrolit. Baik, saya rasa itu untuk metabolisme energi selama olahraga. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.